Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini, dalam tugas kedua ini, dengan mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi oleh saya Malastiawati NIM 56 2020 001 dari Program Studi D3 Teknik Informatika angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang hardware. Sebelumnya, apa itu hardware? Perangkat keras komputer yang berasal dari bahasa Inggris, hardware atau disingkat HW, adalah semua komponen komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata. Hardware berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan brainware. Slide berikutnya, kita akan membahas beberapa macam backing storage. Yang pertama, ada hard disk, adalah sebuah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer atau laptop. Penyimpanan di hard disk dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada penyimpanan eksternal, yang kedua ada internal. Selanjutnya, floppy disk adalah perangkat penyimpanan generasi awal di era 90-an yang sempat jaya, namun sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Adapun saat itu floppy disk memiliki kapasitas penyimpanan dan ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya, CD atau DVD-ROM merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD dan memburning data ke dalam CD atau DVD. Selanjutnya, hardware dibagi menjadi 5 fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai input device atau unit masukan. Bagian dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Yang kedua, sebagai proses device atau unit pemrosesan. Instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data seperti operasi aritmatik dan logika yang dilakukan pada data. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Bagian dari perangkat keras komputer yang menggunakan informasi ke dalam bentuk yang dapat dibaca manusia, berupa teks, grafik, taktil, audio, dan video. Yang keempat, sebagai backing storage atau unit penyimpanan. Backing storage adalah alat penampung data dalam komputer yang kemampuan simpannya lebih besar daripada penyimpanan data utama, namun memiliki kecepatan yang lebih rendah. Yang terakhir, peripheral atau unit tambahan, perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya. Selanjutnya, macam-macam input device. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input komputer di mana keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kontrol yang lain. Yang kedua, mouse. Alat atau perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat. Yang ketiga, scanner adalah perangkat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas penggunanya untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Selanjutnya, barcode scanner. Barcode scanner adalah alat yang dapat membaca kode-kode berbentuk garis vertikal dan mengirimkannya ke dalam data komputer. Barcode scanner dibagi menjadi dua. Yang pertama, barcode barang. Yang kedua, QR code. Selanjutnya ada beberapa macam proses device. Yang pertama ada prosesor, adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. Yang kedua, RAM,
adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Yang ketiga, mainboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik utama komputer yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen elektronik lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan lain sebagainya. Yang keempat, VGA adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Selanjutnya, macam-macam output device. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Yang kedua, printer adalah peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Yang ketiga, proyektor LCD adalah salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menyampaikan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau suatu dengan permukaan datar seperti tembok dan lain sebagainya. Yang keempat, speaker adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang merupakan sinyal elektrik atau listrik yang menjadi frekuensi suara dengan jalan memberikan getaran pada komponennya yang berupa membran. Slide selanjutnya adalah beberapa macam dari peripheral. Yang pertama ada kartu jaringan. Kartu jaringan merupakan suatu perangkat keras atau hardware yang berbentuk kartu ekspansi yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. Yang kedua, modem adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengubah dua sinyal sehingga dalam menerima dan mengirim pesan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Yang terakhir, UPS atau Uninterruptible Power Supply adalah perangkat hardware komputer yang berfungsi untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan utama atau PLN tidak berfungsi atau terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Sampai jumpa lagi.